Herman Sah, namanya Islam Pak ya, kerjaannya berserta sama terdakwa ada umur keluarga. Iya, Sufian ya. Siap. Agamanya Islam. Ya, Islam. Dosen ya. Ya. Dosen di mana? Wir. Nama terdakwa ada umur keluarga. Ya. Ada umur keluarga sama terdakwa. Tidak. Penasihat hukum tentang apa yang mau dipertanyakan kepada saksi-saksi? Terima kasih yang mulia. Saksi-saksi ini merupakan orang-orang yang mengenal terdakwa dari muda. Ada kaitannya dengan dakwaan penuntut umum tentang pemberian suap? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Tidak ada. Tentang kehidupan sehari-hari aja? Siap. Gimana mau sekaligus? Sekaligus saja. Ada tanggapan dari silakan. Menjelaskan berkaitan dengan kehadiran saya pada siang hari ini berkenaan dengan kasus Anas Ma'mun. Yang saya kenal beliau sejak tahun 70-an, yakni pada saat berkuliah di Universitas Riau, di mana beliau sebagai pegawai negeri bertugas di kantor camat Upaya. Nah, keberadaan beliau yang saya kenal dalam arti umum cukup baik. Kebaikan beliau peduli terhadap teman-teman semahasiswa pada saat tahun itu. Artinya kehadiran beliau dalam arti dapat memberi semangat kepada teman-teman di kuliah. Semangat mana? Artinya karena senior beliau dalam usia. Selain daripada itu juga sebagai ini buat teman-teman kuliah, asal dia hadir itu selalu ke kantin. Ke kantin siapa aja di kantin itu untuk makan sarapan lontong itu kira-kira atau minuman, itu dia yang memberikan, membayar. Walaupun kita tahu dia pegawai rendahan. Begitulah mulia hatinya terhadap teman-teman. Bahkan sampai suatu ketika ada teman saya yang tidak membayar uang kuliah, tak sanggup membayar uang kuliah karena tidak keterbatasan kemampuan orang tua. Saya sampaikan kepada dia, dia bisa membantu pada saat itu. Nah, ini yang saya tangkap nilai positif pada saat kuliah itu. Jadi memang tidak selesai ya di kuliah Universitas Riau itu di Fakultas Sosial. Tapi buat teman-teman sangat berkesan positif keberadaan dia di kampus itu walaupun relatif waktu yang sebentar. Gitu. Nah, lebih lanjut, saya ketua SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan beliau di kota Pekanbaru, dan beliau juga ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yakni mengurus kalangan masyarakat bawah, ekonomi bawah, yakni buruh pada saat itu. Nah, beliau banyak pemikiran-pemikiran dalam suatu rapat kerja, kalau pertemuan di provinsi, dia sebanyak memberikan masukan-masukan yang cukup berarti dalam rangka kepentingan kaum pekerja, kaum buruh. Bagaimana konsep perlindungan, bagaimana konsep pembelaan, walaupun dia tidak begitu lama di SPSI pegawai seperti itu, pada saat dia berstatus pegawai Bekaris waktu itu BKPND kalau nggak salah saya paham. Nah, ini yang saya tangkap. Jadi setiap saat ada pertemuan-pertemuan yang berskala provinsi, dia hadir, dia memberikan spirit yang cukup positif dalam rangka pengembangan, pelindungan, pembelaan kaum pekerja. Nah, ini yang saya tangkap siapa figur dia. Nah, berjalannya waktu, ya,
sampai beliau ini sama di organisasi Golkar. Pada saat mana dia sebagai pimpinan DPR di Provinsi Kabupaten Bengkalis, ya, dari Golkar. Waktu itu ketuanya adalah ketua belum dia lagi Pak waktu itu, Elias RB, juga memberikan warna tersendiri bagi pengembangan organisasi di Bengkalis. Artinya seluruh kabupaten pada saat itu kemenangan partai itu banyak di muatan suara itu dari daerah Bengkalis. Besar hasil. Nah ini kan prestasi yang saya tangkap siapa dia. Artinya begitulah tanggung jawab dia dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas dalam skala kepada keorganisasian baik di SPSI maupun di Golkar. Jadi hubungan saya tidak terputus pada saat kuliah saja, tetapi terus berkelanjutan sampai akhir Pak, sampai dia menjabat gubernur gitu. Ini yang saya tangkap. Pada saat dia jadi bupati, nah satu lagi yang memberikan kesan positif buat saya. Setiap saya ketemu dia, pasti diajak minum atau diajak makan. Padahal saya sudah makan. Ini, saya sudah makan, saya sudah minum, tapi harus ngikut dia begitu. Nah, begitulah. Saya datang dari Pekanbaru ke Bengkalis dengan tugas dia sebagai ketua DPR. Saya ada datang dalam kaitan keorganisasian, dia tetap diajak minum, diajak makan. Yang mulia, jaksa penuntut umum, saya nama Sofian, akademisi UIN. Berkaitan dengan kehadiran hari ini memberi kesaksian yang meringankan kepada, saya panggil Wak Anas atau Anas. Yang mulia, saya mengenal beliau ini dari apa yang saya saksikan, yang saya lihat dan saya dengar, bahwa Wak Anas ini sampai karirnya terakhir menjadi Gubernur Riau dan sebelumnya juga Bupati kedua periode dan pernah juga menjadi camat. Beliau ini merupakan salah satu tokoh masyarakat Riau yang menjadi harapan masyarakat Riau dan bangsa ini ke depan, khususnya dalam pembangunan perubahan masyarakat masa depan yang lebih baik. Saya memulai dari mengetahui beliau pernah juga di awal menjadi guru sebagai pendidik SMP, kemudian berkarir di birokrat atau ASN, pernah menjadi camat di Rumbai, pernah juga menjadi kepala atau staf di lembaga pembangunan masyarakat PMD, masyarakat desa, dan terakhir kita sama-sama mengetahui beliau merupakan pilihan masyarakat Riau untuk menjadi gubernur. Nah, di mata saya sebagai akademisi, beliau ini adalah warga negara yang baik, terlepas dari ada kehilapan dalam perjalanan. Semuanya itu yang saya nilai tentu di dalam niat beliau ingin berbuat baik untuk banyak orang di sisa umurnya. Saya secara psikologis dan sosiologis melihat beliau ini adalah tokoh yang selalu ingin berbuat lebih baik untuk banyak orang. Itu benang merahnya. Kemudian saya juga menyaksikan dan mendengar beliau ini selama menjadi kepala daerah, khususnya Bupati Obil, pernah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat ini punya kebun, punya lahan yang ditanami oleh berbagai tanaman yang menghasilkan.
Bahkan saking semangatnya beliau mengatakan jika perlu pekarangan rumah setiap masyarakat itu ditanami minimal 2 batang kelapa di belakang rumah. Itu sangat terkenal ketika beliau menjadi gubernur. Dan kalau memungkinkan juga ada kolam ikan. Nah ini artinya spirit perjuangan untuk bagaimana merubah nasib masyarakat. Saya kira ini sisi kebaikan beliau yang membekas bagi saya. Kemudian beliau ini terkenal ramah dan mudah bergaul serta loyal terhadap teman-teman pada umumnya masyarakat. Dan di bidang pendidikan beliau ini pernah memperjuangkan bagaimana STPDN itu ada di Riau, dan pernah berdiri selama beliau menjadi bupati itu di Simpang Tanjung, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Ini saya tahu berkat perjuangan beliau sebagai hadiah untuk beliau di bidang pendidikan untuk masyarakat. Akhir dari kesaksian saya, karena semangatnya beliau, mohon maaf bukan saya beropini, tetapi izin yang mulia, beliau ini saya yakin dalam kasus yang dipidanakan itu bukanlah aktor intelektual. Saya kira beliau hanya karena keadaan sistem dalam pola hubungan antara eksekutif dan legislatif. Demikian sementara yang mulia. Silakan. Langsung, silakan. Ini KTP-nya. KTP. Ngurusnya susah. Iya. Nyaman kok. Silakan. Ya. Tapi saya dari terdakwa ya. 2 orang JPU, 1 dari online dari Jakarta yang mulia, 1 dari rutan Pekanbaru yang mulia. Oke, silakan. Ya. Yang dari Jakarta yang mana? Yoga, Pak. Yoga ya. Oke, yang dari rutan di belakang mana terbatas. Oh, gitu. Ya, oke. Ya, silakan. Baik, saudara terdakwa bisa mendengar suara kami ya, Pak Anas Makmun? Bisa. Baik, saudara terdakwa, dari kemarin ya, dari sejak awal persidangan sudah kita bacakan dakwaan, kita periksa saksi-saksi, total sekitar 26 saksi. Alhamdulillah berjalan lancar, saudara terdakwa. Ini giliran saudara memberikan keterangan ya, Pak Anas Makmun. Sebelumnya Pak Res selaku terdakwa kan memang tidak disumpah ya Pak, tapi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, pernah ya Pak Anas Makmun? Pernah. Pada saat pemeriksaan saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara, benar ya? Ya, di sini di berkas saudara ada 4 kali pemeriksaan. Yang terakhir di bulan April 2022 dan di bulan Maret 2022. Baik, atas hal tersebut pertanyaan saya, saudara saksi ya, dari awal saudara juga tidak pernah membantah dakwaan kami, melalui eksepsi saudara tidak pernah ajukan. Apa yang Bapak atau terdakwa ketahui Pak terkait perkara yang kami dakwakan dari seluruh rangkaian saksi yang sudah kami periksa? Izin yang mulia. Ya, silakan. Nah, ini kan terdakwa agak bingung terlalu cepat pertanyaannya. Cuman kan kemarin berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang sudah kita pegang bahwa sebelumnya saksi sudah bersedia sebagai justice collaborator dari KPK. Jadi ada suratnya juga dan KPK juga sudah menerima. Maka hari ini mungkin langkah lebih baiknya harus diterangkan terlebih dahulu bahwa saksi dalam keadaan sekarang itu dalam posisi bekerja sama dengan penegak hukum. Artinya kan biar jelas juga perkara ini. Jadi maksudnya gimana? Ini kan pertanyaannya dari penuntut untuk terdakwa.
Ya, silakan terdakwa dijawab itu. Diarahkan penasihat hukum kalau kurang dengar, ya diarahkan supaya terdakwa menjawab. Ya. Baik, ini pertanyaannya Pak, ya Diganti Pak. saya ganti aja Pak Anas. Ya, siap Mulia. Pak Anas, pernah nggak pada tanggal 1 September ini kita berbicara 1 September 2014 seperti keterangan saksi yang siang kemarin, pernah nggak melakukan pertemuan Pak dengan Ketua TAPD, dengan Wan Amir, dengan Suwarno, dengan almarhum Hardi terkait membahas masalah pengesahan APBD perubahan APBD 2015 Pak? Di rumah ya. Di rumah. Pernah ya. Pernah ya. Pada saat itu apa yang disampaikan oleh terdakwa selaku gubernur pada saat itu kepada anak buah saudara? Yang berperanan aksi dalam masa itu Wan Amir, Pak. Belum Pak, maksudnya kita belum sampai ke situ Pak. Kalau yang terkait aktif saya sudah menangkap, maksud Bapak kan terkait uang suap kepada anggota DPR itu yang aktif adalah Wan Amir, seperti itu ya Pak maksud saudara? Iya, betul ya. Ya. Maksudnya kita biar runut Pak, kita dari awal dulu. Apakah terkait hal tersebut Bapak pernah menyuruh atau memerintahkan untuk mengumpulkan sejumlah uang Pak? Mic-nya Pak dinyalakan Pak pengacara. Ya. Pak Wan Amir datang sama saya sebatas kedua. Bagaimana supaya APBD ini pengesahannya lancar. Nah, kemudian ya saya tekan biasa-biasa saja lah. Ya kan? Kita ikut aja aturan. Nah, kemudian Wan Amir menyadar kepada kami, sebaiknya Pak kita. Mic-nya Pak mati lagi, mohon maaf. Ya. Nah, kita kasih anggota dewan ini uang kata Wan Amir. Nah, kemudian ya saya kira Pak Wan Amir ambrus. Jadi mencari uang juga Wan Amir, menentukan kepada siapa anggota DPD yang dikasih uang ini juga Wan Amir. Nah, saya serahkan sama Wan Amir. Baik, kemarin dari keterangan saksi-saksi ya Pak yang sudah kita periksa, Ya. khususnya Syahril Abu Bakar, kemudian Said Saiful Amri, kemudian John Lee, dan terakhir Pak Zaini serta Ayub Khan itu menyampaikan Pak, bahwa memang yang menelpon adalah Wan Amir, tetapi yang mempunyai ide atau gagasan untuk memberikan uang kepada DPRD terkait pengesahan APBD itu adalah terdakwa karena kapasitas saudara selaku gubernur Pak. Kalau Wan Amir kan cuma asisten 2. Ya. Yang ini itu pun Wan Amir Pak. Ini yang mulia. Sepertinya pertanyaan JPU kurang dipahami oleh terdakwa, makanya agak bingung, agak ngelekkan. Maksudnya bisa Klarifikasi ya ini penasihat hukum yang di sana, ya kita mengerti ini terdakwa sudah uzur ya. Jadi kalau yang bersangkutan kurang dengar, disambungkan oleh penasihat hukum yang sana diterangkan Pak. Jadi itu fungsinya di sana dan dampingi ya supaya lancar. Oke. Ya. Oke. Silakan Pak penuntut umum. Baik, tadi sudah saya tanyakan, mohon Pak penasihat hukum ya membantu untuk menyampaikan kepada terdakwa terkait dari keterangan kemarin kan sudah semua keterangan dari saksi-saksi yang menyiapkan uang untuk pengesahan APBD itu menyampaikan bahwa memang yang menelpon menyuruh adalah Wan Amir, tetapi itu atas perintah atau ide dari terdakwa. Jadi itu pertanyaannya, kemarin Wan Amir menelpon untuk pemberian uang itu, apakah itu benar atas perintahnya? Ini itu dari Wan Amir sendiri Pak. Betul, saya berani bersumpah Pak. Ujung Al-Quran saya berani. Ide itu datang. Baik, begini ya Pak ya. Nah kemudian saudara tahu Pak, Wan Amir itu sebagai asisten 2, terdakwa kan tahu ya, artinya ada keterbatasan
kapasitas maupun tugas dari Wan Amir, Pak. Karena kalau terkait pengesahan, Pak, itu kan tidak ada kepentingannya asisten 2, Pak. Bagaimana saudara terdakwa? Asisten 2 itu asisten pembangunan, Pak. Tugasnya masalah pembangunan dia, itu asisten 2. Baik, tugasnya melaksanakan pembangunan ya Pak ya? Ya, merencanakan, semua lah. Kalau melaksanakan mungkin dinas. Baik, kemudian itu mengadakan rapat ini itu akannya. Asisten 2. Saudara terdakwa, apakah pada tanggal sebelum saudara selaku gubernur ya memasukkan dokumen KUHP-PAS, saudara pernah bertemu dengan Johan Firdaus pada saat itu didampingi oleh wakil ketua, ketua komisi, dan ketua fraksi di rumah saudara? Mohon izin yang mulia, mohon izin ini biar mempermudah. Kemarin kan karena aku ini soal ingatan sudah kurang, kemarin kan kami sarankan untuk ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait apa ini, mohon dicatat. Nah, kemudian kan aku kemarin sudah menyiapkan catatan yang mulia. Nah ini saya tanya mana catatannya, nyata tinggal dalam ruangan, dalam tahanan. Jadi maksudnya untuk apa memperjelas kita ini, mohon izin lah diberikan kesempatan untuk mengambil apa itu catatan beliau. Catatan apa? Kan gini ya, kan masalahnya masih kurang pendengaran aja. Jadi tugas penasihat hukum sana sampaikan, kita lihat yang bersangkutan bisa jawab apa tidak. Ya. Sampaikan lah. Sampaikan penasihat hukum apa yang ditanyakan penuntut umum tadi, sampaikan, kita lihat yang bersangkutan bisa jawab apa tidak. Baik, mohon izin diulangi lagi pertanyaan, mohon diulang-ulang saja pertanyaannya maksudnya. Baik, saudara terdakwa, sebelum KUHP-PAS dari eksekutif diserahkan kepada DPRD terkait dengan pembahasan RAPBD perubahan 2014 maupun APBD murni 2015, apakah terdakwa pernah ketemu dengan Johan Firdaus dan Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi? Untuk sebelum KUHP-PAS ini disahkan, pernah tidak aku bertemu dengan Johan Firdaus terus dan beberapa anggota DPRD yang dimaksud oleh JPU? Ingat yang mulia? Tidak ingat. Baik. Baik, saudara saudara terdakwa, apakah saudara pernah, tadi kan saudara menyampaikan bahwa yang memerintahkan Wan Amir, apakah pernah menyampaikan kepada Syahril Abu Bakar untuk menyiapkan uang 400 juta terkait dengan pengesahan APBD? Tidak ada yang cuma saya ada meminjam uang karena saya Abu Bakar. 400 betul, ya. Apa saya ada uang 400 minjam dulu, nanti saya bayar. Baik, mohon izin menampilkan transkrip pembicaraan yang baik. Saudara saksi bisa melihat di layar. Mohon maaf, saudara terdakwa. Aku bisa baca ini kan? Bisa baca? Bisa. Berarti ditanya. Baik. Di situ ada percakapan melalui telepon saudara terdakwa Pak Anas Mamun dengan Syahril Abu Bakar. Ini sudah kita terjemahkan, sudah kita perdengarkan dan diperlihatkan pada saat pemeriksaan saksi Syahril Abu Bakar. Di situ yang kita tandai kuning, Pak. Di situ ada permintaan. Cek, ada 400 juga, kurang lebih 400 ya. Yang itu artinya kan terdakwa ya, Pak Anas? Ya, betul. Ya. Baik. Nah, itu kan tak apa-apa, kami pinjam boleh. Ya, boleh-boleh ya. Kemudian saya kan tak dapat bulatkan ke apa yang itu, ke Bagan Batu. Bulan itu adalah anak buahnya Syahril Abu
Nah, kemarin langsung ke bawah. Di situ TAP sebanyak itu sudah cukup. Kemudian ya cukup ya, oke ya. Ini di situ di keterangan ini ada percakapan saudara Iko nak besok itu kita nak ngesaki APBD. Kok di situ jelas Pak bahwa memang saudara meminjam uang 400 dari Syahril Abu Bakar dan peruntukannya untuk pengesahan APBD. Bagaimana saudara terdakwa? Ya, karena ada sedikit. Iya. Benar ya? Ya. Benar, karena pada saat pemeriksaan Syahril saudara juga tidak membantah. Kemudian terkait uang 500 juta dari Said Saiful Amri, saudara pernah meminjam juga Pak? Kepala BPBD. Ini pertanyaan jasa begini tuh. Selain Atu meminjam uang ke Syahril Abu Bakar, ada nggak Atu meminjam lagi uang kepada John Lee sama siapa satu lagi itu dari itu? Said. Atau itu pernah nggak Atu selain meminjam ke Syahril Abu Bakar, Atu minjam lagi nggak ke orang lain? Tak ingat. Kalau di BAP Atu enggak. Tidak ingat Pak? Tidak ingat. Baik, kemarin dari pemeriksaannya saksi ya Said Saiful Amri Pak, terdakwa juga tidak membantah pada saat itu bahwa ada percakapan antara Said Saiful Amri dengan Wan Amir untuk menyiapkan uang 500 juta dengan bahasa kue apem. Terdakwa masih ingat? Atau masih ingat nggak percakapan itu? Ya, kemudian. Tadi kan Atu minjam uang 400 juta ke Said Abu Bakar. Sisanya ada nggak? Kalau bilang tidak ada, dia bilang tidak ada. Kalau tidak ingat, dia bilang tidak ingat. Tak ingat. Tak ingat yang mulia. Tidak ingat ya. Baik. Saya terkait percakapan yang mulia. Baik saudara terdakwa, silakan saudara lihat ya, ini adalah kemarin sudah kita tunjukkan pada saat pemeriksaan terdakwa Wan Amir, saksi Wan Amir maupun saksi Said Saiful Amri. Di situ ada percakapan antara Wan Amir dengan saudara Said Saiful Amri terkait pengumpulan uang atas perintah saudara sebesar 500 juta. Kemarin di situ ada istilah dibahasakan kue-kue apem, biar saya yang bungkus, seperti itu Pak. Apakah Bapak masih ingat, saudara terdakwa? Pertanyaan jaksa ini begini tuh. Ini ditampilkan di layar percakapan antara Wan Amir dengan Syahid. Nah, di situ ada maksud kue-kue apem tuh, atau paham nggak maksud kue apem itu? Percakapan antara Wan Amir dengan Syahid. Jadi ditanya, ini kan ada di tanda kuning ini, kue-kue apem itu biar saya bungkus, atau paham nggak maksud ini apa? Tapi percakapan orang, bukan percakapan Atu. Roti apa dia saya lupa ini kata siapa nih? Itu percakapan antara Wan Amir dengan Syahid ini bukan percakapan Atu. Nah, yang ditanyakan jaksa itu, Atu paham nggak maksud itu? Kalau tak paham, bilang tak paham. Tak ingat lagi. Tak mengerti yang mulia ini. Apa itu dia saya yang bungkus itu kata Wan Amir. Ya, kepada Syahid. Kepada saya Saiful. Ya. Oh, kau antar ke aku aja, tak? Kita, aku di rumah kediaman nih. Baik, intinya terkait uang ini Pak ya, terkait uang yang minta dibungkus ini, apakah ada penyampaian dari saudara terdakwa Pak Anas kepada Wan Amir bahwa uang-uang yang akan diserahkan kepada anggota DPRD terkait pengesahan ini sekalian nanti dimasukkan dalam amplop-amplop seperti itu Pak? Tak ingat yang mulia, tak ingat. Baik, kalau tidak ingat saya ingatkan Pak terkait perintah terdakwa Anas Makmun untuk memasukkan uang tersebut ke dalam amplop.
Baik, ini ada percakapan antara Pak Anas, saudara terdakwa, dengan Syahril Abu Bakar, Pak. Lanjutannya terkait uang yang pinjam uang, terkait pengesahan APBD. Ada telepon lagi dari saudara. Masukkan dalam amplop putih. Seperti itu, Pak. Benar ini, Pak, cakapan saudara? Dengan saya kan? Ya, dengan ini dengan saya atau dengan saya? Ya, dengan saya betul, dengan saya. Betul ya, baik. Dengan saya betul. Baik. Kemudian apakah saudara terdakwa juga menyampaikan kepada Suwarno untuk menyerahkan uang tersebut kepada anggota DPRD? Pertanyaannya begitu, apakah aku pernah memerintahkan atau menyuruh si Suwarno memberikan uang itu kepada anggota DPRD? Pernah nggak aku berhubungan dengan Suwarno? Suwarno, aku tahu nggak Suwarno? Soalnya kalau itu bukan bikinnya, kita ingat. Mohon izin yang mulia, tak ingat tak ada. Pokoknya tak ingat ini ya. Ini kan. Baik, saya lanjutkan. Baik, apakah tadi kan saudara terdakwa ya? Mungkin kalau ya ini saudara ingat. Tadi menyampaikan bahwa uang baik dari Syahril Abu Bakar, kemudian dari Said Sakrul, itu apakah uangnya sudah dikembalikan oleh terdakwa? Kalau dengan saya bukan sudah, dengan saya satu saya ingat. Kalau dengan Syahril sudah. Ya sudah. Dengan Said Sakrul, saudara apakah ingat yang membayar atau mengembalikan uang yang tadi saudara sampaikan pinjam itu adalah anak saudara? Tidak ingat saya, Pak. Tidak ingat juga. Baik, kemudian apakah saudara juga memerintahkan kepada Haji Jorli untuk menyiapkan uang sebesar 110 juta? Jorli, Kepala Biro Keuangan. Mohon izin yang mulia, hendak menyampaikan tak ingat, sudah lama saya tak ingat. Silakan, kalau nggak ingat ya gimana? Ya, saya lanjutkan yang mulia. Baik, saudara saksi, pada saat di BAP di penyidik didampingi pengacara ya tadi benar ya? Nah, di sini saya bacakan saudara, mohon izin yang mulia, walaupun terdakwa tidak disumpah. Pada poin 5 di BAP yang terakhir, BAP tanggal 7 April 2022, apakah akhirnya saudara memenuhi permintaan saudara Suparman untuk memberikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau? Jelaskan. Pada awalnya saya tidak mau memberikan uang kepada anggota dewan, namun saya dengar bahwa pembahasan APBD dipersulit, kemudian meminta kepada pejabat di Pemprov Riau untuk mengurus permintaan dewan tersebut. Benar Pak? Ini pernyataannya benar. Nah ini kan artinya dari tadi saya baru menanyakan Pak terkait pengumpulan uang terkait dengan pembahasan APBD, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Pak Anas. Iya, saya. Nah benar ya, berarti memang ada pengumpulan uang dari anak buah saudara. Ya. Baik. Kemudian saudara terdakwa, siapa yang memerintahkan bahwa uang tersebut yang kalau di total senilai 1 miliar 10 juta rupiah itu kemudian diserahkan ke anggota DPRD melalui Kirjohari? Jadi begini pertanyaan itu. Ini kan uang sudah terkumpul 1,1 miliar. Nah, siapa yang memerintahkan uang 1,1 miliar ini diserahkan ke anggota DPRD yang bernama Johari? Atau tahu? Wanamir itu. Sampaikan. Wanamir itu, Pak. Wanamir yang mengatur. Ya, Wanamir. Kemudian kalau yang memerintahkan bahwa dari pihak terdakwa ya selaku gubernur nanti akan ketemu dengan Kirjohari adalah Suwarno, siapa? Yang memerintahkan nanti yang bertemu antara yang untuk memberikan uangnya bertemu nanti yang memerintahkan antara Suwarno dengan Kirjohari siapa tuh? Tak mati. Jangan. Nggak ngerti ya. Baik, saudara saksi, mohon izin yang mulia membacakan BAP terdakwa. Baik,
Ini ada kaitannya dengan tadi yang saya pertanyakan, Pak, untuk membantu mengingatkan di BAP nomor 6. Apakah benar saudara pernah menawarkan kepada Johar Firdaus pada saat 29 Juli 2014 dalam acara Open House Lebaran bahwa terkait dengan pembahasan APBD untuk memberikan uang 50 juta kepada masing-masing anggota DPRD Provinsi Riau? Jelaskan. Saudara menjawab, saya tidak ada pernah menawarkan uang kepada Johar Firdaus terkait pembahasan APBD Riau. Yang sering meminta uang adalah saudara Johar Firdaus. Waktu itu Johar Firdaus pernah meminta uang untuk anggota DPRD Riau untuk membahas APBD. Namun saudara Suparman menyatakan tak usah, saya pun tidak memenuhi permintaan Johar Firdaus. Benar Pak, ada pernyataan seperti ini ya? Iya. Nah, baik. Kemudian saya lanjutkan, tadi kan terkait dengan uang yang sudah saudara perintahkan untuk kumpul sudah diserahkan dan diterima oleh Kir Johari ya Pak ya. Kemudian yang menentukan bahwa anggota DPRD ini siapa-siapa saja dan nilainya berapa itu apakah dari terdakwa sendiri atau dari siapa? Dari Wan Amir. Wan Amir menentukan ini dikasih berapa jumlahnya pun dari Wan Amir. Dari Wan Amir. Apakah pada saat itu yang Wan Amir pada saat menentukan itu juga atas perintah saudara? Iya, Wan Amir kan datang sama kita. Ya. Dia anggota DPRD uang. Ya saya jalan. Ya kan, nah dia saya ngatur. Ya saya aturkan, dia saya selesaikan tadi. Baik, kemudian ya saya lanjutkan. Baik saudara terdakwa, kemarin kan sudah mendengar ya, artinya pada saat di keterangannya Wan Amir, saudara menyampaikan dan saudara mengakui bahwa pada saat saudara diberikan tanggapan, saudara menyampaikan yang banyak berperan dalam perkara ini Wan Amir, benar ya Pak? Iya benar. Jadi keterangan saudara nyambung. Kemudian pemberian uang adalah inisiatif dari Wan Amir, yang mengatur pertemuan juga Wan Amir. Saudara hanya menerima informasi dan laporan saja, benar Pak? Benar ya benar. Baik, artinya kan tetap ada artinya karena saudara sebagai terdakwa tidak mungkin Wan Amir bisa menentukan, apalagi Wan Amir hanya asisten 2 pada saat itu Pak, memerintahkan pada Said Sakrul, pada Syahrir dan John Lee. Kalau tidak ada persetujuan dari saudara, apa bisa Pak? Bisa benar dilakukan itu Pak, sering tanpa persetujuan bupati. Jadi begini pertanyaannya, aku kan selaku gubernur, Wan Amir selaku asisten. Artinya kan kalau jenjang jabatan kan aku lebih tinggi. Misalkan kalau aku tidak setuju untuk pemberian uang itu, mungkin terjadi apa enggak itu? Itu maksudnya. Terjadi. Karena Wan Amir itu dia langsung bertindak untuk maju ini langsung dia. Tapi aku mengiyakan waktu itu. Apa ya? Mengiyakan maksud Wan Amir itu. Biasanya serah dengan orang Amir jika Amir ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara terdakwa, apakah memang ada permasalahan Pak antara TAPD dengan DPRD sehingga saudara selaku Gubernur Riau harus menyiapkan uang senilai 1 miliar 10 juta untuk diberikan kepada anggota DPRD tertentu Pak? Masalah. Yoga. Terima kasih Yang Mulia. Izin menambahkan sedikit. Terdakwa ya, tadi terdakwa sampaikan bahwasanya terkait permintaan uang tadi di BAP yang dibacakan rekan saya ada permintaan dari Pak Suparman. Oke, yang disampaikan Pak Suparman saat itu apa Pak? Begitu, pertanyaannya begitu. Di BAP aku pernah menyatakan bahwa ada anggota DPRD bernama Suparman meminta sesuatu kepada aku. Apa yang diminta Suparman itu kepada aku waktu itu? Tak ingat. Tak ingat. Maksudnya ya begitu. Tidak ingat ya, dari BAP yang dibacakan rekan saya tadi sudah dibenarkan ya Pak? Ya sudah dibenarkan. Detail perkataannya seperti apa sudah tidak ingat ya? Ya. Oke, baik. Terkait
Tadi ketika buku KUA PPAS sudah ditandatangani, kemudian RAPBD sudah disetujui dengan Dewan, apakah saudara terdakwa pernah mencoret-coret hasil pembahasan Dewan ini, RAPBD yang sudah disetujui, ketika saudara berada di Jakarta atau di Bogor? Ketika diantar buku itu, kemudian saudara coret-coret lagi terkait dengan aspirasi dari Dewan. Jadi ada tidak pernah orang yang mengantarkan dokumen PPAS itu ke rumah aku, kemudian dia ke Jakarta, kemudian aku coret-coret lagi, terus kembalikan lagi begitu kira-kira maksudnya. Di dokumen itu bentuk bagaimana bentuk? Dokumen PPAS itu. Buku RAPBD Pak, yang sudah Ya, dokumen APBD waktu itu. Yang sudah dokumen APBD itu bentuk bagaimana yang sudah disahkan ini atau yang belum disahkan? Berarti yang disahkan, yang maksudnya yang disahkan gitu. Oh, kalau yang sudah disahkan mana tak ada kok. Oke, teman-teman. Ya. Oke, terkait tadi uang yang 110 juta dari John Lee. Waktu itu Pak John Lee pernah dipanggil oleh saudara terdakwa, kemudian saudara sempat menanyakan uang karena ingin pinjam, dan saudara John Lee menyampaikan katanya tidak ada uang, dan saudara terdakwa menyampaikan, payah kau. Betul, pernah saudara sampaikan ke John Lee seperti itu Pak? Jadi begini tuh, Tak ada dulu. Ada mana ada itu? Payah kau masa kita pakai kau-kau ini orang. Oh, tidak ada, baik. Ada. Baik, untuk sementara cukup dari kami yang mulia, mungkin dilanjutkan rekan yang ada di rutan. Mas Sandy, terima kasih. Sedikit yang mulia. Baik, terdakwa Pak Anas Makmum ya. Iya. Tadi kan kita dengar bersama Bapak menjelaskan bahwa semuanya itu tadi kalau tidak salah Bapak bilang yang mengatur Bapak serahkan pada Pak Wan Amir, seperti itu Pak? Bagaimana? Untuk pengurusan pengesahan APBD dan RAPBD ini 2016 dan 2015 ini Bapak serahkan semua ke Pak Wan Amir, seperti itu? Bukan saya yang menyerahkan, Wan Amir datang sama kita. Iya. Ini bagaimana? Ya sudah selesaikan lagi. Iya, Bapak mengucapkan itu dan dipahami oleh Pak Wan Amir pada saat itu ya, seperti itu. Dia pahami, dia ada saya Pak. Dia ada saya semua. Iya. Dia APBD ini lancar. APBD ini lancar, maksudnya Ya. sampai disahkannya seperti itu ya Pak ya? Ya. Lancar maksudnya seperti itu ya Pak? Ya. Dia cepat, bukan lancar, dia cepat. Dia cepat juga. Ya, dia cepat, bukan lancar, dia cepat. Dia cepat. Kalau ini Pak, Bapak pernah nggak pernah memanggil Pak Wan Amir yang terkait uang 1 miliar tersebut itu? Kemudian Pak Wan Amir itu memerintahkan Pak Suwarno, kenapa Pak ya? Pak Suwarno, Pak Anas yang mengantarkan itu, ada nggak Bapak mengetahui yang kemudian yang mengantarkan uang tersebut adalah Pak Suwarno, seperti itu? Dari begini tuh, aku kenal Suwarno. Ya. Aku kenal Suwarno dari siapa tuh? Dia kan pegawai juga. Pegawai juga ya. Ada nggak diceritakan sama Pak Wan Amir bahwa uangnya yang udah dikumpulkan 1M itu diserahkan ke Pak Suwarno, seperti itu? Kemudian kemudian oleh Pak Suwarno untuk diserahkan kepada DPR seperti itu. Ada nggak cerita gitu Pak Wan Amir pada saudara? Melaporkanlah apa yang telah dilakukan oleh Pak Wan Amir kepada saudara semuanya. Ya, dia yang meminta. Jadi saya semua. Oke. Pertanyaannya begini tuh. Wan Amir, ada nggak laporan Wan Amir kepada aku bahwa Wan Amir sudah serahkan uang itu kepada Suwarno dan Suwarno yang menyatakan barang dari PSD? Ada nggak laporan Wan Amir kepada aku? Tidaknya, tapi Bapak udah semuanya udah serahkan lah kepada urusan hal itu pada Pak Wan Amir, seperti itu ya tadi ya? Bukan kita yang nyerah Bu. Iya. Cuma biar saya saja Pak, yang jadi saya semua. Oh seperti itu, Pak Wan Amir bilang seperti itu sama Bapak? Iya, biar saya jadi saya semua. Itu bukan saya menyerahkan ini, Wan Amir selesaikan ini minta. Biar saya jadi saya semua Pak. Itu Bu. Sampai terakhir eksekusi itu ya Pak ya? Iya Bu, saya Bu.
Mungkin cukup dari kami. Izin tambahan sedikit, Om. Tambahan ya, Mulia. Izin tambahan sedikit. Pak Anas. Ya, Mulia. Pak Wan Amir ini sebelum menjabat sebagai asisten gubernur sebagai apa, Pak? Ketua Bapeda. Ketua Bapeda. Ya. Ketua Bapeda sejak kapan? Yang ditanyakan itu Wan Amir itu. Jadi Wan Amir sebelum menjabat sebagai asisten, dia jabatannya apa sebelum asisten sebentar? Oh, Ketua Bapeda sampaikan. Ketua Bapeda di mana, Pak? Sekda, maksud atau sekda lagi Wan Amir. Ini Wan Amir bukan Yabis loh. Wan Amir ya. Iya bukan Yabis ya. Wan Amir. Sekda Rohit juga. Ya udah jelaskan. Tak begitu ingat, tapi saya ingat saya Sekda Rohit. Sekda Rohit. Kabupaten. Oke, saudara kenal dengan Wan Amir sudah lama, Pak? Udah lama, karena kita sekampung. Sekampung. Apakah ketika saudara dulu sebelumnya menjadi bupati, apakah Wan Amir sekdanya? Waktu ada Bupati di Rohil, apakah Wan Amir sekdanya aku? Ini kan aku dulu kan Bupati di Rohil tuh, Ya. aku periode. Ya, sebelum saya jadi bupati. Sebelum aku jadi Bupati, dia sudah jadi sekda gitu tuh. Atau waktu Bupati, dia udah jadi sekda sekdanya aku. Atau apa dia jadi sekda gitu. Ini masih tingkatan Bupati tuh. Ya. Belum gubernur. Saya ingat ya. Atau ini saya ganti pertanyaannya, sebelum saudara menjadi gubernur, apakah saudara pernah bekerja bersama dengan Wan Amir di pemerintahan Rohil? Ada. Pernah ya. Memang saudara sudah kenal lama dengan Wan Amir ya? Ya, sudah lama. Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nasihat hukum, saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Kita hanya memberi tanggapan mungkin ya. Mungkin yang dijelaskan oleh terdakwa tadi kurang jelas ya. Wan Amir itu dari pemeriksaan Zaini memang biasa memanggil mereka karena memang Wan Amir ini dahulunya sekda di Kabupaten Rohil. Sekda dari saudara terdakwa dan pas beliau jadi gubernur dibawa di sini. Makanya ada unsur kepercayaan dari pejabat-pejabat provinsi pada Wan Amir ucapannya gitu. Dan yang catatan di BAP bilang kan sudah jelas. Saya rasa sudah jelas Yang Mulia di poin 66 itu di pemeriksaan terakhir ya. Bahwa dalam pemeriksaan ini saya sampaikan yang sebenarnya. Adapun beberapa pertanyaan yang sudah tidak diingat lagi dikarenakan memang sudah lupa karena usia Yang Mulia. Karena usia dan faktor kasus ini sudah 7 tahun yang lalu Yang Mulia. Jangankan beliau, saksi-saksi yang hadir yang masih muda masih banyak lupa Yang Mulia. Begitu aja ya. Tapi tidak dipungkiri oleh beliau bahwa kesaksian dari BAP ini sudah didampingi oleh tim kita di KPK di waktu itu. Dengan pemeriksaan yang mungkin tidak seperti biasanya pemeriksaan Yang Mulia. Waktu itu yang maraton yang lambat-lambat dan penjelasannya juga kita dampingi dengan pertanyaannya dengan translate ke bahasa Melayu Yang Mulia waktu itu. Lebih banyak saya translatekan waktu itu. Karena pemeriksaan dari penyidik memakai bahasa Indonesia yang mungkin yang baku ya, beliau kurang paham. Jadi banyak kita translate ke bahasa Melayu. Pertanyaan ada nggak? Kalau untuk pertanyaan saya rasa cukup Yang Mulia. Cukup ya. Karena saya pun banyak nggak ingat ya. Siapa Yang Mulia? Tidak ingat. Ya. Oke, yang dari online ada? Coba. Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Jadi majelis hakim juga menyatakan cukup ya pemeriksaannya. Pemerintah saya juga banyak nggak tahu. Tidak tahu. Ya, kira-kira barang bukti yang diperlihatkan ada dari penuntut umum? Ada. Ya selesai. Silakan terdakwanya. Ya, pemeriksaan saudara selesai ya. Sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya, mempersiapkan tuntutannya untuk terdakwa, ada yang mau disampaikan?
Iya. Ada, kalau nggak ada, Aku sampai ke dalam persidangan ini yang mau sampaikan, ya, aku mau menyampaikan apa dalam persidangan ini setelah pemeriksaan. ini pemeriksaan selesai ya. Ini ada sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan hukumnya, ada yang mau saudara sampaikan? Ya, ada sedikit ya. Silakan. Pertama, usia saya sudah 83 tahun. Jadi tadi saya mohon maaf banyak lupa. Saya ingat memang betul-betul demi Allah saya lupa. Saya ingat, ya, saya ingat memang betul-betul lupa. Kemudian di dalam apa ini, ya kami mohon dengan jaksa penuntut umum mempertimbangkanlah dengan keadaan fisik seperti ini. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari ini diberikan keringanan lah. Pertama sudah umur, yang kedua sudah umur datang, sudah susah gitu. Saya kira itu yang mulia. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai untuk penuntut umum kapan tuntutan penahanan habis 8 Agustus. Mohon izin yang mulia kalau berkenan 1 minggu tetapi digeser di hari Kamis nanti. Sama ya, jadi 9 hari ya. Iya, kalian dengan Andi Putra jadi kita. Ya. Jadi untuk tuntutan ya terdakwa sidang saudara ditunda ke hari Kamis depan ya, Kamis depan tanggal 14 ya, tanggal 14 untuk tuntutan hukum ya. Iya, Juga untuk penasihat hukum ya. Oke, sidang kami nyatakan selesai.